sampaikan tadi ya, menurut saya sudah mendapat penjelasan banyak, apalagi kalau dari bidang ilmunya sudah bahasa ya. Saya kira kita sharing di sini ya, dan sharing kita ini memang tujuan saya begitu. Saya mengajak kalian untuk menyampaikan pikiran-pikirannya dalam diskusi kelas yang kita lakukan ini. Dan tentu saja ini ajang kalian mengasah kemampuan untuk berargumentasi. Saya dari awal sudah mengatakan kita tidak mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran. Jadi kalau ada yang salah atau kurang tepat itu biasa, enggak apa-apa. Kita kan ini berproses kan, ya. Jadi proses inilah yang harus kita nikmati. Untuk besok masih 2 orang ya, kita yang hadir aja ya, dari bawah saja ya, biar adil. Yang alhamdulillah gitu yang lewat tadi. Jadi Rini Susanti sama Yoga Pratama. Ya. Oke, jadi biar fair ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke. Ya, ada pertanyaan yang menarik menurut saya. Kenapa sih kita belajar filsafat bahasa gitu kan? Dan bahkan Mas Ayu tadi nanya, kenapa kita harus MIAT itu belajar filsafat bahasa? Apa urgensinya gitu kan? Ya, tadi sudah kalian beri gambaran dan jawaban bahwa salah satu pendekatan dalam kehidupan kita ini yang kita gunakan selalu itu adalah pendekatan bahasa. Ya, itu suatu yang yang niscaya. Dan ketika kita mempelajari filsafat bahasa, kalau didefinisikan ya, filsafat bahasa itu kan dia studi ya, atau menyelidiki sifat bahasa, kemudian hubungan bahasa ya, kemudian hubungan bahasa dengan pengguna serta dunia, maksudnya untuk seluruhnya. Maka kalau dia disebut investigate, artinya kita melakukan penyelidikan melalui bahasa. Dan kalian di tafsir itu ya, itu yang kalian lakukan. Apa bahasa yang digunakan? Bahasa Arab. Itu betul ya. Jadi bahasa itu sebenarnya mentransfer. Konsepnya itu sebenarnya nggak berubah, tetapi cara kita membuat konsep itu tentu dengan bahasa. Dan ternyata bahasa Al-Quran itu interpretasi orang dengan bahasa yang digunakan beda. Satu bahasa Al-Quran misalnya kalau tadi ma'ruf, bir gitu ya, hasan gitu, bisa derivasinya berbeda. Tetapi ada satu kata seperti kasus misalnya Al-Maidah ya. Oke, Al-Maidah 51. Karena itu gitu kan. Karena memang dia bukan ahli tafsir. Bukan bahasa dia gitu. Dan saya sangat memahami itu. Makanya saya tidak setuju juga ketika orang membuli dia ketika dia bicara itu, karena memang dia tidak paham. Kesalahan dia terletak pada kalau memang bukan makomnya, kenapa ia bicara itu? Jelas ya? Itu saja. Kalian yang bicara, orang paham itu. Iya, mufasir kok gitu kan. Ahli tafsir. Kalian pakai konsep bicaranya. Dan itu dengan bahasa. Dan ternyata aulia itu kalau memakai metode nakum malza ya, ternyata aulia itu artinya tidak hanya pemimpin di situ kan. Dia juga berarti teman. Kalau dia menjadi temanmu dan dia pernah mengkhianatimu, maka jangan jadikan dia teman. Apalagi jadikan dia seorang pemimpin. Ini kita perlu memahami bahasa Al-Quran. Yang bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Saya jadinya berpikir begini. Saya bukan ahli tafsir ya. Saya pendekatan saya filsafat. Jadi tolong saya diingatkan kalau saya salah menafsir, dan saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Ya, orang berbicara tentang tafsir itu, orang ada hal-hal yang memang seharusnya dia tidak sampai ke sana untuk memahaminya, lalu dia mencoba memahamkan diri, dia tidak memiliki kemampuan, kompetensi, itu jangan. Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang memang sudah tepat Allah menggunakannya bahasa Arab. Coba kita lihat ya, bahasa Arab itu.
Misalnya kalau kita baca surah Al-Fatihah saja ya, dari segi balawahnya ya, itu kita melihat cara Allah memberikan makna itu tidak ada menyalahi bahasanya, tetapi kok enak didengar begitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, semuanya semua gitu kan. Tapi ketika kita arti tidak berubah. Ini contoh sederhana ya. Kita membaca surat Al-Ikhlas ya. Wallahu ahad, qalqalah kan semua kan. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Makanya ketika Allah menantang fa'tu bi suratim min mithli, hingga saat ini tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Kalau orang-orang rasional itu ketika dia non muslim menjadi seorang muslim, ketika dia bicara Al-Quran, coba teliti dari segi bahasanya. Kenapa? Ya karena luar biasa bahasa Al-Quran itu. Coba kalau kita membaca Al-Quran itu, ya, kita misalnya membaca Al-Quran, itu baca dengan tartil, baca dengan qiraah misalnya ya, dengan seni tilawah yang bagus, itu dari mana kita berasal, etnis mana kita berasal, logat apa yang kita gunakan, tuh hilang ketika kita membaca Al-Quran dengan tilawah seperti itu. Tidak ada orang Batak ketahuan ketika dia membaca Al-Quran dengan memakai logat Batak, itu tidak ada. Tidak ada orang baca Al-Quran dengan logat Sunda masuk ke Al-Quran, itu tidak ada. Gitu. Walaupun bisa dilakukan, tetapi hilang itu. Kan bisa saja kan dibuat cengkok Jawa bisa sebenarnya. Tapi kalau kita pakai tilawah yang sungguhnya itu tidak ada. Begitu fleksibelnya kan bahasa Al-Quran itu. Makanya kalau Allah menggunakan bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran, menurut saya itu ya memang di situ argumen logisnya. Ya. Cuma kita harus memahami bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Allah gitu loh. Nah, tadi kalian sudah bahas itu kan. Di Lauhul Mahfuz itu bukan seperti itu. Itu bahasa manusia. Loh, apa bahasa manusianya? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipakai oleh Nabi pada masa itu gitu. Ya, kita tidak sedang bicara kitab Taurat ya dengan bahasa Ibraninya misalnya ya. Dan bahasa kita saja, bahasa Arab yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Dan kenapa memakai bahasa Arab ya? Supaya komunikasinya nyampe, bahasanya dipahami. Dan ternyata dari bahasa Arab yang dipelajari itu semua umat Islam itu bisa ya membacanya. Tidak ada orang yang kalau tidak belajar itu tidak bisa membaca. Bukan hanya bahasa Al-Quran menurut saya ya. Kalau kita membaca, kan Quran itu sendiri artinya apa? Bacaan kan? Artinya bacaan. Ya, jadi kalau kita menggunakan filsafat bahasa itu dalam pengertian itu. Lalu yang kedua, bahwa kalau ia digunakan sebagai bahasa dunia ya, filsafat bahasa itu agar kita memahami bahasa dunia. Ya, karena memang kita melihat bahwa bahasa itu dalam pengertian filsafat bahasa adalah menjadikan bahasa sebagai objek material. Filsafat sebagai objek formal, bahasa sebagai objek material. Jadi memfilsafatkan bahasa gitu loh. Atau mengkaji bahasa dengan filsafat gitu loh bahasa lain. Jadi kalau filsafat hukum berarti melihat hukum itu dengan kacamata filsafat gitu loh. Makanya kalau ada loh Pak, kalau ada filsafat ilmu kan ada masuk S2 nanya Pak, kenapa ada filsafat ilmu? Ya memang melihat ilmu dengan kacamata filsafat, karena filsafat dan ilmu itu beda. Ya. Filsafat dengan pengetahuan aja beda. Ya. Kalau saya katakan antara ilmu dan pengetahuan itu sudah beda kan. Walaupun kita sering menyamakan, di Indonesia itu ada kelirumologi sebenarnya. Di double-double. Saya ingat betul waktu saya di SD itu IPA, ilmu pengetahuan alam. Sudah ilmu pakai pengetahuan lagi kan. IPS, ilmu pengetahuan sosial. Padahal salah satu udah cukup itu. Kenapa harus digabung? Walaupun antara ilmu dan pengetahuan beda. Dalam bahasa Inggris itu beda. Kalau ilmu bahasa Inggrisnya apa? Science. Kalau pengetahuan, knowledge. Beda antara ilmu dan pengetahuan. Dalam filsafat juga begitu. Saya selalu memberikan contoh sederhananya.
Pengetahuan itu dia masih bersifat umum. Ada semen, ada pasir, ada batu, itu saya katakan itu pengetahuan. Tapi ketika dia menjadi bangunan kampus kita, dia menjadi rumah, dia menjadi hotel, itu ilmu, itu sains. Kenapa? Karena dia sudah membidangkan. Kalau semen dicampur ini nanti tempelkan sama keramik gitu, dia jadi keramik, masang keramik, tempelkan dia dengan kusen-kusen itu sudah ilmu. Makanya ilmu itu bercabang terus, bertambah terus. Padahal 2 saja awal mulanya ilmu dalam filsafat itu. Ya, zaman Yunani itu cuma 2. Ya. Natural science dan social science. Thales itu natural science. Karena dia mengatakan bahwa sumber utama dalam kehidupan itu adalah air, arche kalau dalam dia bahasa Yunani. Dan itu ternyata terbukti kan. Dia mengatakan bahwa tubuh manusia 60% lebih itu adalah air. Kalau cairan tubuh dalam kita dehidrasi, itu kita akan berakhir pada kematian. Dan alam ini, bumi kita ini 2/3 adalah air gitu kan. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa air. Maka dia menyimpulkan bahwa sumber kehidupan itu yang utama adalah air. Itu dari awal filsafat. Maka dia filsafat alam. Ya. Dia bicara tentang konsep alam. Ya. Maka kalau dia berkata begitu karena masih sangat sederhana waktu itu filsafat saat dia berkembang itu. Nah, lalu kembali ke filsafat bahasa tadi itu, dalam hal ini tidak ada yang kita perlu khawatirkan. Kita mengkaji bahasa itu dengan perspektif filsafat. Bagaimana sih kita mengkaji filsafat itu, mengkaji bahasa itu? Oke, misalnya kita melihat ada 2 hal yang penting dalam pemikiran manusia itu ya. Ya, ada 2 aspek penting ya. Apa yang pertama? Itu aspek kegiatan mental. Ya, ada mentalnya yang normal, yang tidak labil, ada yang labil gitu ya. Dan ini penalarannya bersifat batiniah ya. Jadi masih dalam kerangka. Anda berpikir, saya kampus nggak ya hari ini ya? Males nih gitu kan ya, hujan nih atau apa ya. Tapi Anda sudah berpikir itu kan, Anda sudah membahasakan dalam mental Anda, pikiran Anda itu dalam aspek penalaran yang bersifat batiniah itu. Gak usah lah, belum Anda bahasakan itu, Anda belum ucapkan, tapi sudah ada di sini, gitu loh, ya, sudah ada di dalam batin Anda itu. Nah, baru yang kedua pada aspek ekspresi verbal. Tanya teman, hey, kamu berangkat nggak? Kalian chat, kamu berangkat nggak? Wah, ini musim hujan, malas ini, paling dosennya juga nggak masuk hari ini, hujan deras ini, itu kan. Nah, ini baru bahasa untuk menyatakan pemikiran. Saya nggak berangkat. Anda chat, saya tidak berangkat. Sama halnya ketika kalian tadi itu menyampaikan pemikiran kalian. Saya yakin masih banyak yang ingin kalian sampaikan itu. Tapi yang belum kalian sampaikan itu bersifat apa? Batiniah. Wah, tadi saya sebenarnya ngomong kayak yang disampaikan oleh teman saya, tapi saya nggak enak ngomongnya gitu kan. Sudah ada itu, gitu kan. Ya. Dan orang tuh membatin gitu loh. Tapi sudah ada dia membahasakannya. Nah, tapi ketika dia bersifat batiniah itu, dia masih bersifat penalaran yang sangat bersifat mental. Masih dalam rohani lah, istilah dalam pikiran saja lah. Ya. Nah, lalu ketika kita mengekspresikannya, baik bahasa itu nanti kita kaji dengan tulisan, gitu kan, kemudian dengan lambang, ya, itu juga bahasa loh. Ya, karena manusia itu adalah homo simbolico. Anda ngelihat ada orang iklan misalnya di jalan kan besar tuh, iklan rokok gitu ya, rokok membunuhmu. Tidak ada sih orang yang merokok di situ ya, cuma di situ aja rokok membunuhmu. Lalu ada orang yang lehernya bolong, lihat nggak? Kan suka di jalan itu kan. Kalian sudah bisa membahasakan itu. Hei, jangan coba-coba merokok. Merokok itu membunuhmu, lehermu bisa bolong. Saya tidak mengatakan kalian yang warka'u marrokiin ya, silakan lah ya. Kalau rokein itu kan orang-orang yang merokok itu kan plesetannya kan gitu. Silakan, saya juga dulu merokok, cuma saya berhenti gitu kan. Saya berhenti merokok ya kesadaran sendiri, dan kesadaran biar nggak diomelin terus sama istri saya. Karena saya ngaku berhenti tapi di rumah, di luar saya merokok gitu kan. Susah kan berhenti merokok itu ya, tapi lama-lama ya kesadaran sendiri.
lalu saya berhenti merokok gitu. Orang bisa membaca itu bahasa verbal gitu. Makanya bahasa itu macam-macam. Kita bisa lihat misalnya ya. Oke. Ada bentuk ya pemikiran manusia. Sebelum sampai ke sana karena ini dasar ya, saya harus menjelaskan dulu ya. Ada bentuk pemikiran manusia itu adalah bentuk konsep. Konsep di kepala tadi itu, yang sifat batiniah tadi itu. Ya. Baru ada draft begitu loh. Kalian pengen menulis kayak gini, misalnya tadi Jimmy sama Aziz mau nulis itu kan, itu sudah ada tuh. Apa ya yang mau saya tulis nih? Itu kan? Sudah ada tuh. Tapi belum kalian wujudkan. Masih dalam konsep, masih dalam draft. Tapi sudah ada di sini. Nah, yang bahaya mau nulis tapi nggak tahu apa yang mau ditulis gitu. Idenya itu nggak apa-apa loh sebenarnya. Kan banyak kan orang, kenapa belum tesis, belum judul? Kak muncul idenya, sebenarnya muncul. Cuma kita nggak pede, ini nggak bagus, ini nggak keren, ini sudah banyak yang bahas ini kan gitu kan. Ada sebenarnya konsepnya itu, saya bilang nggak ada. Orang normal tuh ada terus loh. Ya, cuma kita belum menemukan yang sesuai dengan kita. Tapi sesuai dengan, saya harus ngangkat ini, saya harus ngangkat itu gitu loh. Ya padahal itu harus disesuaikan kan. Tema-tema misalnya kalian misalnya tesis, kalian sekarang aja ya, jangankan semester berapa sekarang ini? Semester 2, kalian sudah punya judul semua itu saya yakin. Sudah punya judul saya yakin itu. Ya, walaupun nanti kalian baru ngajukannya di semester 3 gitu kan. Nah, ini konsep. Itu bentuk pemikirannya manusia. Yang kedua tuh proposition atau statement atau pernyataan. Nah, ini baru kita nyatakan. Menyatakan itu dengan bahasa. Kamu udah punya judul Mas, Mbak sudah, mana judulnya gitu kan. Lalu Pak Saib lihat, Pak Saibudin, oh ya, kalian sudah buat statement dengan judul yang kalian ajukan. Sederhananya begitu gitu loh. Makanya kalau kita misalnya melihat sesuatu itu dengan bukti tulisan, ya itu memang penting buat kita ya. Karena itu ya yang menunjukkan. Saya katakan begini ya, walaupun ada orang yang mengatakan menunjukkan kepintaran itu bukan ijazah. Saya setuju itu. Orang pintar nggak perlu punya ijazah kan. Ijazah itu hanya bukti bahwa kita sudah lulus, itu saja. Dan sekarang di dunia itu begitu. Anda tamat mana Mbak, Mas? MIAT UIN. Buktinya mana? Udah lulus kok Mas. Lulus kok Mbak, ada kok ijazah mana? Orang nggak percaya. Apalagi kalau untuk lamaran kerja, bukan lamaran istri ya. Sekarang istri-istri nggak perlu ijazahnya kok, penting duitnya itu. Lulus sekarang gitu ya. Jadi cuan gitu kan. Nah, jadi kalau kita misalnya menyatakan sesuatu itu ya zamannya memang begitu. Ijazah memang bukan bukti bahwa kalian itu pintar, tapi kepintaran kita harus diwujudkan bahwa kalian lulus cum laude. Itu ya ada buktinya, ini loh ijazahnya, bukan hanya foto selempang gitu kan, bisa aja dipinjam punya orang ya kan. Tapi ijazah tuh tulis nilainya gitu, nilai sempurna perfect itu, berapa nilainya 4 gitu misalnya, itu kan luar biasa. Niat itu kata konon katanya 38, 39 tuh biasa gitu, rendah aja kelasnya dia bikin 4 gitu kan, IPK-nya kan. Bisa saja itu bukan yang mustahil. Nah, lalu yang ketiga itu adalah reasoning. Ya, penalaran. Kita bisa bahasa, tapi belum tentu kita bisa menalar. Ya. Burung tuh ngomong loh, burung beo itu, tapi dia nggak punya nalar. Ya, anak kecil dia ngomong, tapi dia belum tentu apa yang dia tanyakan. Ya. Kenapa? Karena dia belum sampai kepada penalaran. Nah, kalau kalian bisa membahasakan sesuatu, kalian juga harus bisa menalarkannya, menjelaskannya secara nalar, secara rasio. Kenapa kamu bicara begitu? Argumennya ini gitu. Dan ketika kita bicara itu, omongan kita itu berbobot, berkualitas. Nah, itu tadi yang kalian singgung itu, meaningful, bermakna. Omongan bermakna dengan tidak bermakna itu kita bisa loh. Omongan di warung koboi, di warung kopi gitu ya, mungkin banyak yang meaningless ya, tidak bermakna gitu. Tapi di kelas ini saya hakul yakin mengatakan dari awal tadi semuanya meaningful menurut saya. Ketika kalian sharing tadi itu, saya menikmati kalau kalian sharing. Saya kan enak kalau lama-lama kan ngomongnya kan. Ya, karena memang kalian sudah meaningful semua. Apa yang kalian sampaikan itu berdasarkan reasoning kalian. Saya baca ini walaupun karena harus buka Google dulu, nggak apa-apa gitu kan. Enak kan kuliah sekarang itu kan. Nggak apa-apa, mas saya nggak nyindir gitu loh. Itu biasa gitu.
Kan konsep tuh kelebihannya apa? Kalau kita buka nggak salah ngomongnya gitu kan. Kalau kita nanti wah salah, wah, udah ngomong seru salah lagi kan. Kan nggak enak gitu kan. Makanya kalau hilang itu kan repot sendiri kan. Karena belum ada di sini tadi itu loh ya, aspek batinnya belum terisi, masih ada di smartphone-nya gitu loh. Jadi yang pintar tuh HP kita sebenarnya, smartphone. Iya. Itu biasa menurut saya gitu loh. Dan tapi kita bisa, ya. Kita ketika kita berbicara itu dengan rasio yang Tuhan berikan, itulah yang membedakan kita dengan saya masih ada besok mahasiswa yang saya bimbing ini, kebetulan masih IAT. Saya kalau yang berbau filsafat sering diberi oleh teman-teman IAT saya, Pak Faiz itu, walaupun saya pasti pendekatannya yang dikasih ke saya, kenapa saya jadi pembimbingnya. Dia bicara tentang kecerdasan manusia. Makanya kalau kalian buka, aduh kayak promosi lagi jadinya kan. Di channel saya itu sudah ada itu, kecerdasan manusia. Itu pokoknya kalian anggap itu bukan iklan gitu aja. Itu sudah ada, itu seminarnya itu. Ya karena dia bicara tentang itu. Nanti kalian bisa lihat. Ya, kenapa? Karena dia bicara tentang kecerdasan manusia. Gimana kok Adam bisa tahu? Apa malaikat? Jangan-jangan seperti tadi kan? Karena malaikat nggak diajarin kan? Kalau malaikat iblis diajarin, dia juga tahu gitu loh. Ada semacam install dulu, dia diinstal. Adam itu udah diinstal. Nanti ada bicara agak nakal dikit. Tuhan kelihatannya kurang adil. Kenapa yang diinstal cuma Nabi Adam? Gitu kan? Kenapa iblis nggak diinstal? Awalnya kan itu yang membuat iblis itu murka itu kan. Sebelumnya Azazil ya, nama lain dari iblis itu, dia kan taat kan. Dan dia lebih lama beribadahnya pada Tuhan dan ketaatannya lebih lama gitu. Tapi kenapa dia jadi murka? Ya karena itu tadi. Tapi saya tidak sedang mengatakan itu, bukan wilayah saya. Apa enggak mungkin iblis mungkin kalian juga punya argumennya ya. Tapi saya belum sampai ke sana karena saya bukan ahli tafsir. Jangan kalau ngomong kalau nggak punya reasoningnya ya. Nah, bahaya nanti kita. Nah, jadi kalau kita sampai pada posisi ini, maka menurut saya format inilah yang harus kita miliki. Jadi kalau kita misalnya bicara itu poinnya ingin saya sampaikan, nggak ada konsep nggak usah ngomong. Itu ya, akhirnya kita asbun. Kan banyak itu tuh. Kalau Anda mau nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Ya. Nabi mengatakan ma'ana biqori itu bukan Nabi nggak bisa membaca. Nabi dia belum diinstal dia, gitu. Wajar Nabi itu nggak bisa, ya. Kan ada orang mengatakan, oh Nabi Islam itu nggak bisa baca. Gimana sih Nabi Muhammad nggak bisa baca? Wong dia udah berniaga sampai ke antar negara, kok. Ke negeri Syam dia ke Syria itu kan, sampai ke Habsyah dia ke Ethiopia itu nggak bisa baca. Orang baca itu kan bisa berhitung. Dan dia memimpin ekspedisi dagangnya Siti Khadijah. Gimana dia nggak bisa baca? Ummi di situ itu adalah ummi dalam pengertian bahwa Nabi nggak bisa baca kalau dia belum membaca apa yang dia baca. Dan ketika itu Jibril sedang menunjukkan bagaimana dia firman itu turun. Bukan firman untuk membaca Iqra itu. Pemahaman tafsir kan banyak itu yang berkaitan dengan itu. Ya walaupun ada juga orang Islam yang setuju dengan itu ya. Nabi ummi itu yang benar Nabi tidak bisa baca dan tulis. Ya. Kan pasar ukas ya zaman jahiliyah itu kan sudah ada itu mereka bersyair ya, jago orang Arab itu kan tradisi syair. Emang syair itu nggak ditulis apa? Kan ditulis kan? Dan tulisan yang sudah ada pada masa itu sudah ada, pengaruh Syria itu sudah ada kan dua kebudayaan yang melingkupi Arab Saudi saat itu zaman Nabi. Yang pertama itu ada pengaruh Romawi ya, dan ada pengaruh Persia dan juga Syria. Makanya beliau itu berdagang ke Syria. Kalau dia nggak ngerti bahasa, gimana dia dagang? Masa kita dagang tuh bahasa Tarsan gitu kan? Au aja kan, pakai isyarat semua kan? Sulit itu yang kayak gitu itu. Ya. Nah, jadi saya karena ini pengantar ya, jadi kita baru sampai di sini. Besok apa temanya yang untuk besok? Nah, ada filsafat dan bahasa. Baru nanti kita mendalami ini. Bagaimana kita filsafat dan bahasa itu korelasinya di mana? Dan kalau bisa dihubungkan dengan term kita ya, bahasa dalam hal ini adalah bahasa yang kita gunakan dalam mengkaji tafsir ya. Apalagi saya lihat kalau kalian semuanya kelihatannya jago-jago bahasa Arab ini ya. Saya kira sampai di sini. Ada yang perlu ditanggapi? Kalau ada, kalau enggak ya kita tutup. Cukup ya? Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.